Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada saat ini kita masih bisa saling menatap walaupun via online. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan sedikit menyampaikan beberapa materi yang bisa saya dapatkan dari judul yang kami terima dari Bapak dosen yang berjudul etika pada divisi pemasaran. Kita berbicara etika. Etika adalah prinsip atau standar yang mengatur perilaku suatu komunitas, kelompok, organisasi maupun individu. Dari prinsip tersebut ada 5 prinsip yang bisa saya bacakan, yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Etika pemasaran dalam bauran pemasaran. Seperti yang kita ketahui bahwa bauran pemasaran ini meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Etika pemasaran tersebut sangat berkaitan dengan prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran yang menjadi wewenang dari manajer pemasaran, dari manajer pemasaran tersebut. Adapun di sini ada 2 tanggung jawab dari manajer pemasaran tersebut, yakni yang pertama pengembangan program pemasaran, yang kedua meningkatkan kesadaran dan praktek sosial. Baik, singkatnya dari materi yang saya jelaskan tadi, etika pemasaran ini merupakan standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Saya Kak Jayanti. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan paparan materi dari teman saya mengenai etika pada divisi pemasaran. Ketika kita berbicara mengenai etika pada divisi pemasaran, kita juga tentu berbicara mengenai kode etik dari sebuah perusahaan. Karena pemasaran ini juga merupakan aktivitas dari sebuah bisnis. Contoh dari divisi pemasaran yaitu sales boy dan sales girl. Seringkali kita jumpai atau seringkali kita temukan di lapangan ataupun di media sosial banyak sekali praktek pemasaran yang belum mengedepankan etika. Jadi di sini saya akan membahas ataupun memaparkan beberapa etika daripada divisi pemasaran. Etika yang pertama yaitu harus berpenampilan menarik. Kita sebagai divisi pemasaran harus memahami dan mengerti bagaimana cara kita berpakaian. Karena cara kita berpakaian ataupun berpenampilan dapat membentuk kredibilitas seseorang dan juga merupakan perwujudan dari etika kita. Dengan cara menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang sopan, dan alangkah lebih bagusnya kita sebagai divisi pemasaran harus menggunakan pakaian kantor ataupun menggunakan ID card sebagai tanda pengenal kita agar mudah dikenali oleh konsumen ataupun customer kita.
Dan di samping itu juga kita sebagai divisi pemasaran ataupun sales harus mengedepankan integritas, kehormatan ataupun martabat kita dengan cara jujur memberikan informasi dalam artian tidak dusta. Contohnya, ini memiliki kualitas seks yang tinggi, Bu. Jadi kita harus memberikan informasi yang benar kayak gitu. Jikalau dalam satu tahun ini rusak, ibu dapat menghubungi kami karena ini garansinya 1 tahun loh, Bu. Jadi gitu, harus melayani masyarakat dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan segala aktivitas yang berkaitan dengan pemasaran ataupun promosi yang kita lakukan. Lanjut yang kedua, yaitu komunikasi, di mana komunikasi ini sangat penting. Kita bisa tahu bagaimana cara kita berbicara dengan lawan kita, intonasi kita kayak gimana, terus artikulasi, kejelasan kata-kata yang kita gunakan, dan istilah-istilah asing ini lebih baik dihindari. Mungkin di ekspektasi kita menggunakan istilah asing ini menjadi sangat keren. Namun pada kenyataannya, jikalau kita menggunakan kata-kata ataupun istilah asing untuk menjelaskan produk yang kita promosikan, itu bukannya malah berdampak bagus, namun itu akan menjadi bumerang bagi kita dan akan berdampak song. Jadi pada divisi pemasaran ini harus menggunakan kata-kata ataupun istilah sesederhana mungkin agar konsumen ataupun customer kita mudah mengerti. Lanjut yang ketiga, yaitu example dari produk yang akan kita promosikan ataupun kita pasarkan. Tujuannya untuk menjelaskan secara detail produk kita, bahwa ini loh ibu, produknya kayak gini, terus kekuatannya segini, dan modelnya kayak gini. Dan wajib banget harus disertai dengan browser example produk dan browser ini untuk menjelaskan kepada konsumen ataupun customer kita bahwa walaupun dalam satu produk ini banyak sekali varian ataupun merek yang berbeda. Ujung tombak dari sebuah perusahaan adalah sales ataupun tenaga pemasarnya, karena mereka terjun langsung ke lapangan dan memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pasar. Jadi sebagai divisi pemasaran ini harus mengedepankan etika kepada konsumen, karena konsumen adalah garda terdepan. Saya Sasa Diteramanta, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Semua kita pasti tahu bahwa bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan akan etika. Oleh karena itu, pentingnya pelaku bisnis memiliki kerangka etika yang kuat agar dapat mengantarkan aktivitas kenyamanan dan berkah. Dan tentu saja tidak perlu dipungkiri bahwa perusahaan yang memiliki etika tentu saja akan lebih terhindar dari masalah-masalah yang misalnya seperti akan adanya kerugian. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa contoh etika pada divisi pemasaran. Yang pertama, harus kredibilitas. Kredibilitas itu dapat dipercaya. Menanamkan faktor kepercayaan terhadap konsumen itu sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Tentu saja kita semua tahu. Bayangkan jikalau konsumen tidak memiliki kepercayaan terhadap kita, atau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari konsumen, tentu saja itu akan sangat berimbas pada produk yang akan kita pasarkan. Bagaimana caranya agar dapat dipercaya? Yang pertama, tentu saja dimulai dari kejujuran. Kejujuran dalam memberikan informasi, barang atau jasa yang akan kita pasarkan. Karena jikalau kita berbohong, itu tentu saja akan merugikan moral dan material pihak-pihak yang terkait. Dan jikalau kita berbohong, kemudian tertangkap atau ketahuan, tentu saja masyarakat akan sulit menerima produk kita lagi, atau kita akan merasa tidak dihargai saat kita memasarkan produk kita, dan kita akan merasa tidak nyaman. Yang kedua, tidak boleh menyebut merek lain, karena itu akan melanggar norma.
Mengapa tidak boleh menyebut merek lain? Karena jika kita menyebut merek lain, itu kesannya seolah-olah kita membandingkan merek kita, merek yang kita pasarkan dengan merek lain, dan kesannya nanti kita seperti menjatuhkan produk lain dan mengangkat produk sendiri. Oleh karena itu, akankah lebih baik jikalau kita hanya mempromosikan produk kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena jikalau kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan konsumen, itu tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen kita akan berlangganan dengan produk yang kita pasarkan. Dengan kita berkata baik, sopan, jujur, tentu saja konsumen akan nyaman terhadap kita. Saya pernah berbelanja di suatu toko, dan di situ ada seorang juga yang sedang berbelanja. Dia membeli telur, lalu dia bertanya kepada penjualnya, berapa harga telurnya? Penjualnya menjawab, harganya 2.100. Lalu dia menawar, dia mengatakan seperti ini, apakah telurnya bisa 35.000? Sungguh jawaban penjualnya sangat di luar dugaan. Penjualnya menjawab seperti ini, kamu bertelur saja sendiri. Itu kan merupakan jawaban yang kurang enak untuk didengar, karena konsumen bisa saja kecewa, bahkan akan sakit hati, atau bisa saja dia malu dengan konsumen-konsumen yang lainnya. Jadi bertutur kata yang baik itu perlu dalam kita memasarkan produk kita agar konsumen kita merasa nyaman. Padahal penjual tadi bisa saja berkata seperti ini, maaf, ini memang sudah harganya, kami tidak bisa menjual lebih murah lagi karena kami tidak akan dapat untung. Dengan memberikan pengertian yang baik seperti itu, tentu saja konsumen akan mengerti, bukan malah berkata judes seperti itu. Saya maupun teman-teman rantau yang lain pasti juga memiliki tempat berbelanja langganan, baik itu berbelanja bulanan seperti bahan pokok dan skincarean. Karena kita juga akan seperti konsumen-konsumen lainnya, bahwa kita berpikir seperti ini, saya akan berbelanja di tempat ini saja karena di sana lengkap, kemudian penjualnya ramah dan enak untuk berkonsultasi. Jadi menjalin hubungan yang baik dengan konsumen itu perlu, karena dengan begitu kita akan memiliki ikatan emosional dengan konsumen. Dengan begitu konsumen kita akan selalu berlangganan dengan kita. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri berikutnya. Nanti ibu lewat sini aja ya, maksudnya lewatin saya. Iya. Scene 1, take 2, shot 2, and action. Standby kamera. Scene 1, take 3, shot 3, kamera, roll, and action. Kameranya ditutupin sudah. Ya. Kamera, roll. Action. Dituju take 1, shot 1, and action. Satu, take 5, shoot 5. Action. Standby. Scene 2, take 1, shot 1, and action. Take 3, shoot 3, and action. 19, take 3, shoot 3, action. Selanjutnya itu adalah menegakkan integritas sebagai seorang marketing. Di sini misalnya sebagai seorang marketing, kita juga harus mengedepankan atau menegakkan integritas, kehormatan dan martabat kita sebagai seorang marketing, yaitu dengan cara berkata jujur, berlaku adil dan melayani konsumen dengan baik. Sebagai seorang marketing, di sini kita harus sadar bahwa
kita tidak hanya melakukan yang terbaik atau melayani perusahaan di mana tempat kita bekerja, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita di situ harus melayani sekaligus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan aktivitas pemasaran atau promosi yang kita lakukan. Sebagai seorang marketing, di sini kita dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat sekitar kita, bukan hanya memberi dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk hal yang lebih kompleks lagi. Dalam artian contohnya seperti ini, kesempatan yang dimiliki oleh seorang marketing untuk menjual dengan tingkat harga yang lebih tinggi sewaktu terjadinya excess demand, di mana excess demand itu adalah jumlah permintaan lebih besar dibanding jumlah barang yang ditawarkan. Nah, dalam keadaan ini harus menjadi kepedulian dan perhatian sebagai seorang marketing. Sebagai seorang marketing yang baik, di sini kita tidak boleh memanfaatkan keadaan seperti ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi dalam keadaan excess demand ini, sebagai seorang marketing kita harus bisa mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar kita. Baik, selanjutnya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri di sini artinya seorang marketing harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak mendapat apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Di samping itu juga seorang marketing tidak boleh mendapat keuntungan dengan jalan mencurang atau menekan pihak lain. Misalkan contohnya seperti ini, seorang marketing tersebut menawarkan mempunyai produk semulanya harganya 5.000 dan mereka menaikkan harga dengan sesuka hati mereka, misalkan jadi 5.000 menjadi 10.000. Nah, itu tidak boleh dalam etika dalam pemasaran. Dan juga seorang marketing tidak boleh menekan pihak lain atau misalkan memaksa konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh seorang marketing tersebut. Baik, di sini selanjutnya itu adalah mempertahankan jati diri sebagai seorang marketing. Di sini maksudnya kita sebagai seorang marketing harus mempertahankan jati diri kita agar tidak mudah terombang-ambing dengan pesatnya informasi dan teknologi. Nah, di sini bukannya etika pemasaran ini bukan anti informasi dan teknologi, tapi informasi dan teknologi harus juga dimanfaatkan agar agar meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat. Contohnya seperti ini, seorang marketing menawarkan produk atau mempromosikan suatu produk, misalkan krim wajah. Nah, dia sudah mempromosikan dengan baik dengan mencantumkan manfaatnya, menjelaskan apa efeknya ketika kalau kita pakai. Nah, pada saat itu ada masyarakat yang sering googling tentang krim yang dipakai di wajah. Nah, dia menyanggah apa yang sudah dibilang oleh orang marketing tersebut. Nah, dia bilang tapi pernah saya baca di Google ada klaimnya kalau krim wajah ini ada merkurinya, ada zat-zat berbahayanya. Nah, di situ kita sebagai seorang marketing kita tidak boleh tergoyah gitu untuk menyampaikan produk apa manfaat dari produk yang benar-benarnya gitu. Kita bisa mencantumkan, kita bisa memperlihatkan sertifikat amannya, sertifikat BPOM-nya, barcode BPOM-nya, seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.